Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pamiel Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Pretérito. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas mengenai pretérito dari kata kerja berakhiran IR. Ya, seperti kita tahu, pretérito ini adalah bentuk kata kerja lampau atau bentuk past tense atau definite past di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, untuk bentuk pretérito atau untuk membuat bentuk pretérito dari kata kerja yang berakhiran IR itu sebetulnya kita sudah terbantu dengan pembahasan sebelumnya, yaitu bentuk pretérito untuk kata kerja yang berakhiran ER pada episode sebelum ini. Karena ternyata ending atau akhiran penggantinya ya ini untuk membuat bentuk pretérito dari kata kerja yang berakhiran IR ini ternyata sama ending atau akhiran penggantinya itu dengan pengganti atau akhiran pengganti untuk kata kerja yang berakhiran ER ya. Jadi dengan demikian kita tidak perlu menghafal lagi bentuk lainnya ya, karena ini kebetulan saya sama dengan yang untuk kata kerja berakhiran ER, yaitu ini akhiran penggantinya. I iste-io imos istais ieron, I iste-io imos istais ieron. Ya, ini. Nah, untuk contoh kata kerja yang berakhiran IR ini sudah ada beberapa, yaitu misalnya bibir. Bibir itu artinya hidup atau tinggal. Hidup, pengertian misalnya saya ingin hidup 1000 tahun, nah itu kata hidupnya itu bibir. Juga tinggal, saya ingin tinggal di Barcelona, itu juga bibir ya. Artinya tinggal itu artinya hidup, dan bibir itu artinya hidup dan tinggal. Kemudian escribir, menulis ya. Umumnya kita pasti menulis sesuatu lah setiap hari, walaupun sedikit kita menulis, yaitu escribir ya. Kedua, abrir, ini juga perbuatan setiap hari nih, apa ya, pekerjaan setiap hari nih. Abrir yang artinya membuka, paling enggak kita membuka pintu, membuka jendela dan sebagainya, membuka lemari, ini kita gunakan kata abrir. Nah, dengan pengetahuan kita tentang akhiran pengganti yang ternyata sama dengan akhiran pengganti untuk berakhiran kata kerja berakhiran R, yaitu I iste-io imos istais ieron, kita sudah bisa membuat contoh-contoh kalimat misalnya gitu ya. Misalnya bibir ini ya, bibir ya, menggunakan bibir. Ingat ini bentuk apa pokok kalimatnya ya. Kita sudah hafal sekali kan sekarang ya, dari yo, tu, set, lo sampai eos dan eyas mereka. Contoh misalnya bibir ini. Kita bisa manfaatkan misalnya kita saya tinggal saya tinggal di mau di mana? Misalnya di Surabaya, boleh aja. Surabaya. Saya tinggal di Surabaya selama misalnya 10 tahun, gimana ya? 10 tahun ya. 10 tahun. Nih, kita tulis 10 tahun. Jadi ceritanya set ini apa namanya bentuk lampau ya, untuk pretérito, artinya
dia serang atau kita cerita bahwa dulu sih saya tinggal di Surabaya selama 10 tahun, tapi sekarang saya tinggal di Bandung, saya tinggal di Jakarta sekarang. Ini peristiwanya lampau. Maka ini akan kita katakan dengan pengertian lampau ya, sekali lagi. Saya tinggal di Surabaya selama 10 tahun. Nah ini kan tinggalnya bibir. Ya. Nah ini kalau untuk bibir untuk saya apa? Bibir untuk saya, kan ini. Yaitu dengan ending pengganti atau akhiran pengganti i, yaitu bibir menjadi bibi. Nah, udah itu hasilnya. Bibi, yo bibi itu saya tinggal, ya, bentuk lampau. Nah, kalau gitu saya yo tinggalnya sudah ada nih bibi, ya, tinggal pindahkan ke sini kan, bibi, gitu ya. I-nya ada aksennya itu dan kata itu. Ya BBN Surabaya. Ya BBN Surabaya. Ya BBN Surabaya selama 10 tahun. Bisa selama itu bisa durante atau por ya. Por 10 años atau durante, nggak apa-apa. Ya BBN Surabaya Durante itu selama atau during gitu ya. Durante. Nah, yang ini 10 itu kita gunakan kata yaitu dies. Dies itu 10 ya. Años, tahun. Ini N-nya ada tanda tilde di atasnya itu. Ya, años. Nah, boleh sih ini kalau dikamukan dulu gitu ya, itu boleh diucapkan dengan kata antes. Antes ya. Antes itu artinya sebelumnya atau dulu. Antes. Tuh, kata antes ini bisa diartikan dulunya, dulu ya, antes, sebelumnya. Jadi, yo vivo en Surabaya durante 10 años antes. Ini untuk mempertegas bahwa ini adalah kalimat bentuk lampau ya, antes sebelumnya. Jadi, saya tinggal di Surabaya selama 10 tahun. Sebelumnya saya tinggal di Surabaya selama 10 tahun boleh. Jadi pengertiannya begitu ya. Jadi yo viví en Surabaya durante 10 años antes. Antes ini dulu. Itulah contoh dari bibir nih, escribir ya. Oh, maksud saya bibir itu hidup atau tinggal. Oke? Nah, kalau untuk escribir, menulis, contohnya gimana? Ya udah, misalnya ini sudah ya, kita hapus, nanti dilihat lagi di videonya. Misalnya escribir kan menulis. Nah misalnya, boleh katakan siapa ya? Siapa ini misalnya si Eya lah ya, dia perempuan ya. Misalnya gini, nah, sekarang escribir untuk Eya itu apa? Kan akhiran penggantinya io, jadi escribir ya menjadi escribio kan, karena penggantinya atau akhiran penggantinya adalah io. Jadi ella escribio, ini dia menulis, dia perempuan. Contohnya begini ya, kemarin gitu ya, kemarin dia perempuan, jadi nanti kita gunakan ya si Maria itu ya. Kemarin dia menulis sebuah itu satu ya, sebuah surat ya. Kemarin dia menulis sebuah surat,
Tapi surat ini khusus yang dalam bahasa Spanyol gitu. Suratnya dalam bahasa Spanyol, bukan dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Spanyol. Menulis sebuah surat dalam, suratnya itu dalam bahasa, karena kita masih belajar bahasa Spanyol ya. Jadi sudah mulai bisa membuat surat dalam bahasa Spanyol. Nah ini kalimat ini kemarin dia menulis sebuah surat dalam bahasa Spanyol, berarti bentuk lampau ya, yaitu preterito sudah bisa kita buat karena tadi sudah dimulai kata escribir, artinya menulis. Untuk ella adalah escribió ya. Jadi ini kemarin, nah, tahu kan, masih ingat kemarin? Kemarin itu adalah ayer ya. Ayer. Siapa dia? Dia perempuan itu ella ya. Ella. Menulis. Nah ini tadi udah untuk ella, kata kerja escribir dalam bentuk preteritonya adalah escribió, yaitu memanfaatkan pengetahuan tentang akhiran penggantinya ini. Jadi io. Ella escribió. Ayer ella escribió. Cukup nggak ini? Escribió. Masih bisa dibaca ya. Ayer ella escribió, ya. Sebuah surat, sebuah itu, ingat kalau sebuah itu un atau una. Kalau un dipakai untuk benda maskulin, kalau una benda feminin. Nah, surat itu dalam bahasa Spanyol dianggap feminin, yaitu carta, ya, la carta. Jadi ayer ella escribió, sebuah itu una. Una bukan un, karena carta ini surat yang dianggap feminin. Ayer ella escribió una carta dalam bahasa Spanyol, in Spanish gitu kan, en Spanyol. Jadi dia, si Maria itu sudah bisa menulis surat dalam bahasa Spanyol. Ayer ella escribió una carta en Español. Hasilnya. Ya, jadi kemarin ayer dia, ella menulis escribió, ya. Sebuah surat, tadi sebuah surat itu una carta dalam bahasa Spanyol, en Spanyol. Sudah. Ya. Ayer ella escribió una carta en Spanyol. Bisa. Contoh terakhir ini abrir, membuka ya. Pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Paling tidak membuka pintu, membuka apa namanya itu lemari, kan kita membuka. Oke, ini bisa dihapus untuk bisa dilihat nanti dalam videonya. Alright. Abrir, membuka. Misalnya gimana ya? Untuk kita manfaatkan apa namanya? Pokok kalimat yang lain. Misalnya mereka nih. Mereka kan ellos ya. Mereka ellos. Misalnya gini. Tadi pagi itu ya, tadi pagi itu ya, ceritanya tadi pagi sudah lama, jadi tadi pagi siapa mereka melakukan apa? Kan abrir, membuka. Tentu membukanya dalam bentuk lampau. Karena keterangannya juga lampau ini tadi pagi itu ya. Tadi pagi mereka membuka semua. Apa yang dibuka? Jendela misalnya, jendela rumah. Membuka semua jendela rumah. Tadi pagi mereka membuka semua jendela rumah mereka ya, rumah mereka. Jadi supaya tahu bagaimana mengatakan rumah mereka.
Mereka. Oke. Jadi mereka punya rumah, sebuah rumah. Mereka itu kan bisa aja orang banyak itu satu keluarga bisa membuka semua jendela rumahnya itu dibukain semua. Tadi pagi mereka membuka sebuah jendela mereka membuka semua jendela rumah mereka. Sekarang kita kata abrir, membuka untuk mereka, yaitu Eos, apa kan akhirannya Eron. Jadi misalnya abrieron, nanti kita gunakan abrir, ya tadinya abrir gitu kan, tapi kemudian ir-nya diganti dengan ieron, jadi menjadi ieron. Nah, nanti akan kita gunakan nih abrieron ini ya, karena pokok kalimatnya Eos, mereka, mana mereka. Jadi kalimatnya dalam bahasa Spanyol menjadi tadi pagi. Masih ingat kan tadi pagi ya, tadi pagi ini ceritanya siang atau malam. Tadi pagi itu esta mañana. Nah, tadi pagi esta mañana. Siapa mereka? Mereka itu apa? Eos. Melakukan apa? Membuka untuk mereka atau untuk Eos, yaitu abrieron. Sudah ada nih ya, abrieron. Esta mañana Eos abrieron. Abrieron. Semua jendela rumah. Bagaimana mengatakan semua jendela rumah? All the windows of the house. Bahasa Inggrisnya gitu ya. Esta mañana ellos abrieron semua jendela rumah. Nah, semua itu diungkapkan dengan kata todos atau todas. Karena jendela itu feminin, kita pakai todas nih ya. Sorry. Huruf T nih. Todas. Todas ya, mengatakan semua jendela itu todas las. Nah, jendela itu bahasa Spanyol kan ventana, dan ini jamak jadi ventanas. Cukup nggak nih? Todas las, supaya saya tulis di bawah todas las ventanas. Ventanas. Dan semua jendela ini dari rumah mereka, jangan. Ya, todas las ventanas dari rumah mereka itu tuh Nah, rumah mereka itu su casa, rumah casa. Kepunyaan mereka pakai kata su gitu ya. Todas las ventanas de su casa. Rumahnya satu, mereka berkeluarga, beberapa orang kan gitu. Jadi mereka casa. Nah, su casa artinya rumah mereka. Nanti kita belajar mengenai possessive adjective ya. Possessive adjective itu mengenai kepemilikan kan. Dan bahkan kita nanti mengulanginya lagi. Esta mañana ellos abrieron todas las ventanas de su casa. Ini artinya gitu. Esta mañana, tadi pagi atau pagi tadi, ellos abrieron, mereka membuka. Todas las ventanas, semua jendela-jendela de su casa, dari rumah mereka. Ini, tadi pagi mereka membuka semua jendela rumah mereka. Semua jendela rumah mereka. Ya, itulah contoh yang menggunakan kata kerja abrir dalam bentuk preterito atau bentuk lampau atau definite past dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kita sudah membuat contoh 3 kata kerja, bibir, escribir, abrir, dengan contoh-contohnya, dan kita semakin hafal akhiran pengganti
untuk menggantikan akhiran dari kata kerja dasarnya yang dalam hal ini kata kerja berakhiran IR. Ya. Oke. Ingat ini ya, biar dihafal lagi. I-istio, imus, istes, iron. Ya. Oke, dah. Mudah-mudahan dapat diikuti dan dipahami. Dan seperti biasa, kalau dianggap bermanfaat, tolong di like ya. Dan juga bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe supaya Pak Mi bisa meneruskan program kita ini dengan lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Nah, selalu Pak Mi jelaskan, subscribe tidak memerlukan biaya, jadi jangan khawatir tentang itu. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita untuk mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu. Ya. Nah, akhirnya kami ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Gracias. Hasta luego.